Dalam bahasa Arab, harta disebut sebagai mal. Mal berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan, dan lain sebagainya. Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam tafsir Kemenak di surat Al-Hadid ayat 7, dijelaskan pada ayat ini Allah memerintahkan agar beriman kepadanya dan Rasulnya. Nafkahkan harta-harta yang mereka miliki, karena harta dan anak itu adalah titipan Allah pada seseorang. Tentu saja, ada suatu hari titipan tersebut akan diambil kembali. Kemudian, dalam tafsir Al-Misbah volume 14, karya Muhammad Quraisy Shihab, pada surat Al-Hadid ayat 7 adalah, setelah ayat-ayat yang lalu menegaskan penciptaan dan kuasa Allah atas segala sesuatu di alam raya dan ketercakupan pengetahuannya menyangkut segala yang lahir maupun yang batin, yang kesemuanya menunjukkan kewajarannya untuk dipatuhi. Maka ayat di atas menguraikan konsekuensi dari hal-hal tersebut dengan menyatakan, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutusnya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunannya, dan nafkahkanlah sebagian dari apa, yakni harta atau apapun dia, yakni Allah, titipkan kepada kamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaannya selama kamu masih hidup. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak walau sekedar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah, bagi mereka pahala yang besar. Adapun juga penggunaan dan pemanfaatan harta diatur dan dijelaskan dalam syariat Islam yang mulia dan sempurna ini. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2417, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Agar dapat mengelola harta dengan baik dan sesuai petunjuk Allah Azza wa Jalla, diperlukan metode, di antaranya 1. Menentukan prioritas pemanfaatan harta. Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme menentukan pemanfaatan harta untuk mencapai tujuan kebahagiaan hidupnya. Ini akan tercapai dengan terpeliharanya 5 kemaslahatan yang meliputi ad-din, agama, an-nafs, jiwa atau hidup, dan yang ketiga, nasl, keluarga atau keturunan. Yang keempat, mal, harta atau kekayaan. Dan yang kelima, akal, intelektual atau akal. Kelima hal ini dikenal dengan daruriyah al-khoms. Untuk memelihara kelima perkara ini, para ulama menjelaskan adanya 3 maslahat, yaitu yang pertama, kebutuhan mendesak, daruriyah. Yang kedua, kesenangan dan kenyamanan, hajat. Dan yang ketiga, kemewahan, tahsiniyah. Yang kedua, menghindari tabzir dan israf, serta tidak kikir dan dalam menggunakan harta. Ajaran Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas kewajaran, seperti tidak melakukan perbuatan tabzir dan israf. Tabzir artinya menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan yang terwujud. Ketika seseorang membeli sesuatu lebih kadar kebutuhannya, maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan tabzir. Yang ketiga, prinsip halal dan thayyib dalam konsumsi.
Penggunaan prinsip halal dan thayyib dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan segala barang yang baik, bermanfaat bagi dirinya, menyenangkan, lezat dan lain sebagainya, selama dalam kerangka halal dan thayyib. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap muslim dalam berkonsumsi tak terlepas dari pandangan Islam itu sendiri, bahwa perbuatan memanfaatkan atau mengkonsumsi barang dan jasa merupakan suatu kebaikan. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam, selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Ada pula pengelolaan harta yang dilarang di antaranya. Yang pertama, riba. Dalam tafsir Kemenak Ali Imran ayat 130, yaitu ayat ini adalah yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Ayat-ayat mengenai haramnya riba dalam surat Al-Baqarah 275, 276, dan 278 diturunkan sesudah ayat ini. Riba dalam ayat ini ialah riba nasi'ah, yang juga disebut riba jahiliyah, yang biasa dilakukan orang pada zaman itu. Pada zaman itu, bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar hutang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berhutang karena belum ada uang untuk membayar meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda, ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal seperti itu. Yang kedua, ada memperoleh atau menjual sesuatu dengan cara yang batil. Dalam tafsir Al-Misbah volume 2 surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan, di sisi lain ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau mas kawin. Maka di sini dibicarakan diperoleh harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Nah, melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh yang merupakan sarana kehidupan kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan. Bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda, kaum muslimin sesuai dengan harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekian dari saya, kurangnya lebih ya mohon maaf. Terima kasih.